Selamat pagi Beni. Selamat pagi Pak Bambang. Ya, terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu untuk saya melaksanakan kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Bu, di sini saya akan menyampaikan tentang kegiatan atau tugas yang harus saya laksanakan, yaitu diskusi membahas program yang berdampak pada siswa. Kita tahu bersama bahwa kegiatan yang berdampak pada murid ini diharapkan betul-betul bisa dirasakan bersama. Dan di sini saya ingin mengangkat sebuah program, yaitu program angkringan baca. Kita tahu bahwa untuk kegiatan membaca ini di SD kita ini boleh dikatakan masih rendah. Jadi kunjungan anak ke perpustakaan ini masih rendah berdasarkan laporan dari petugas perpustakaan. Kemudian dulu pernah kita mengikuti kegiatan UKM dan ternyata hasilnya boleh dikatakan belum seperti yang kita harapkan. Kemudian banyak anak-anak kita ini yang mengisi waktu luang yang khususnya istirahat ini hanya untuk bermain. Dan di sini saya mau mengadakan diskusi dengan Ibu, yaitu bagaimana caranya untuk menumbuhkan budaya membaca pada anak. Ini bisa memberikan masukan kepada saya. Terima kasih Pak. Setelah saya mendengarkan mengapa Pak Bambang membuat program tersebut dengan latar belakang yang sudah saya dengarkan, memang betul Pak, hasil dari rapor mutu pendidikan kita untuk literasi antara tahun 2022 dan 2023 ada sedikit penurunan. Tetapi secara umum aktivitas semuanya sudah baik. Untuk literasi memang ada penurunan sedikit. Jadi program yang kita laksanakan tadi seperti angkringan baca, saya sangat mendukung Pak. Mungkin juga bisa program-program yang lain, misalnya kita sudah 15 menit sebelum pelajaran kita sudah ada program pembiasaan pagi yaitu literasi. Kemudian juga program-program yang lain itu harapannya nanti kita koordinasi lagi dengan Bapak Ibu Guru untuk meningkatkan Pak. Nanti kita diskusi bersama, walaupun sudah ada angkringan baca, sudah ada pembiasaan pagi, mungkin Pak Bambang bisa membuat program-program yang lain. Setelah nanti program ini kita sepakati, kita sampaikan kepada Bapak Ibu supaya nanti saling mendukung. Jadi boleh dikatakan bisa dijalankan itu. Bisa sekali. Jadi program kita tadi apa saja Pak? Angkringan baca. Angkringan baca. Ya. Angkringan baca ini pelaksanaannya ketika Nanti coba kalau istirahat bagaimana? iya, ketika anak istirahat Pak. Anak istirahat. Sama itu pada waktu mereka menunggu orang tua, kalau belum menjemput itu bisa ya? Bisa sekali Pak. Kemudian tapi pembiasaan pagi ya Pak, kita sudah punya program literasi pagi. Mungkin ya literasi pagi walaupun kita sudah, ini rasanya perlu ada penyegaran kembali Pak. Iya. Ya. Mungkin ada lagi Pak. Lalu untuk mengenai buku-bukunya yang disediakan pada angkringan nanti, seumpama itu sumbernya dari anak-anak bagaimana? Yang apa Pak, yang namanya sumber belajar apapun itu memang perlu kerjasama, sehingga usulan Pak Bambang sangat bagus, tetapi dengan catatan tidak ada paksaan. Ya. Bagi anak yang kemudian menyumbang diperbolehkan dengan catatan tidak wajib. Kemudian juga dilihat apa Pak isi bacaannya ya Pak, apakah sesuai dengan umur anak atau tidak, itu juga perlu kita seleksi Pak. Jangan sampai bacaan yang disediakan itu bukan konsumsi anak seusia mereka. Lalu nanti rencananya Bapak Ibu juga akan saya libatkan untuk
eh, melaksanakan program ini? Iya, seperti saya sampaikan di awal tadi Pak, setiap program itu tidak akan bisa berhasil tanpa kerjasama. Sehingga kesepakatan ini selain juga untuk tugas Pak Bambang, saya juga akan mengambil manfaat dari diskusi saat ini dan betul-betul akan kita laksanakan bersama. Bisa juga dengan mungkin karena literasi anak, ketika hari-hari besar kita mengadakan lomba resensi buku, itu juga ternyata sangat penting Pak. Dan bacaan saat ini yang untuk non fiksi itu sangat perlu ditingkatkan Pak, karena seusia mereka itu kenyataannya ketika di perpus itu lebih senang bacaan bacaan fiksi Pak, sehingga yang bacaan non fiksi ini juga perlu kita tingkatkan. Jadi ini mungkin menjadi salah satu program yang memang harus kita terapkan Pak. Jadi bacaannya harus bervariatif antara fiksi dan non fiksi. Variasi bacaan nih Pak. Variasi bacaan. Iya, nanti sekalian juga anak-anak akan saling libatkan. Iya. Ini. Betul Pak, semuanya kita libatkan. Bentuknya apa Pak anak ketika dilibatkan? Anak-anak nanti membantu paling tidak menata, mendesain displaynya itu. Iya, harus. Itu menjadi petugasnya untuk membantu teman-temannya ketika mereka membaca. Iya. Saya sangat setuju, ada aneka baca, ada pembiasaan, ada ketika penguatan yang besar, kita buat sebuah program tentang literasi itu juga sangat bagus Pak. Dan ini karena ini pada dasarnya Ibu mendukung sekali. Iya Pak. Pertama saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Dan tentunya saya akan segera melaksanakan untuk mengeksekusi program tersebut. Iya, terima kasih Pak. Nanti di minggu-minggu ini kita segera rapat bersama Bapak Ibu guru dan karyawan. Pak Bambang nanti saya minta untuk menjadi narasumber sekaligus memaparkan apa saja program yang sudah kita sepakati hari ini dengan tujuan yang sudah disampaikan Pak Bambang tadi, yaitu meningkatkan literasi anak dan melibatkan anak dan seluruh, kalau perlu juga orang tua Pak. Terima kasih Bu. Ini saya sudah melaksanakan diskusi dan berbagai yang membicarakan tentang program yang bersama Pak Bambang, dan mungkin sekian Bu cerita. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama, semoga semuanya niat baik kita dimudahkan dan berdampak positif untuk anak-anak dan sekolah kita. Ya. Jadi, terima kasih, sukses selalu Pak. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Masih lelah ya? Masih. Kemarin habis gelar karya. Ya, ini tapi semangat Pak. Semangat ya. Luar biasa sekali. Ini Bapak Ibu, kebetulan saya mendapatkan tugas nih. Nah, ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan diskusi tentang kegiatan anak-anak, yaitu kegiatan untuk membaca. Nah, ini berdasarkan laporan dari tugas perpus, itu ternyata ya anak-anak itu faktor kehadirannya ke perpustakaan itu sangat rendah. Demikian pula ketika Bapak Ibu yang lain kadang bercerita bahwa anak-anak itu kurang cakap di dalam membaca. Ketika disuruh bercerita pun mereka juga masih banyak yang mengalami kesulitan. Ini semuanya boleh dikatakan anak kurang dalam membaca. Nah ini, maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu semuanya nih untuk membantu saya bagaimana cara menumbuhkan budaya membaca pada anak-anak ini. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau dapat. Siapa ini? Ya, Bapak Ibu. Ji, Pak.
terkait dengan budaya membaca itu memang hal yang dewasa ini memang sulit Pak, karena pandemi yang melanda di negara kita itu banyak sisi negatifnya, terutama siswa itu untuk membaca itu ada rasa kemalasan karena ada budaya rebahan. Nah, dengan proses yang kemarin maka kita akan menumbuhkan proses budaya membaca itu tumbuh kembali. Kalau saya punya gambaran anak-anak disuruh hadir di satu tempat, Iya. misalnya gazebo atau apa itu yang di tempat kita, Iya Pak. angkringan baca. Nah itu kan menarik di situ sama-sama, dan materinya harus yang menarik dengan timbulnya dalam hati, oh ini pembelajarannya yang menarik, tentunya anak kan punya minat untuk membaca dan mempelajari materi yang terkait dengan perkembangan anak, misalnya seperti itu Pak. Kita bawa tempat-tempat seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, lalu Pak, kalau kita ini sebagai guru ya wali kelas kan, wali kelas itu tugasnya kan banyak Pak. Oh iya. Terus kita hanya punya tugas perpustakaan satu. Nah kalau seperti yang diusulkan Bapak tadi, misalnya ke gazebo atau mungkin ke angkring baca atau kemana, lah ini siapa yang bisa kita libatkan ini untuk kegiatan tersebut? Gimana ini? Ada beberapa mungkin yang bisa membantu Ya. Salah satunya kan di sekolah ada yang sudah ditunjuk menjadi duta. Duta. Ya, Oh iya, duta, duta literasi. Literasi, Ya, duta literasi itu mungkin mereka akan membantu untuk teman setingkatnya atau adik kelasnya atau kakak kelasnya untuk misalkan menunjukkan buku-bukunya, kemudian memberikan sesuatu yang menarik, memberikan apa ya istilahnya edukasi kepada siswa yang supaya tertarik membaca. Itu bisa juga dengan sekali waktu bekerjasama dengan perpustakaan keliling ya, jadi terkesan ada mobil itu kan menarik untuk anak-anak, dan bisa juga mungkin guru selain guru kelasnya. Jadi kadang-kadang anak dengan guru kelasnya juga jenuh lihat bapak guru itu terus sibuk juga. Mungkin sekali-kali dengan guru yang lain ada variasinya. Iya. Mungkin itu yang bisa dilibatkan ya, anak-anak supaya lebih tertarik untuk membaca. Kalau kita melibatkan orang tua itu bagaimana ya? Saya kira bisa juga dengan orang tua juga. Justru nanti orang tua malah, oh ternyata membaca itu juga berguna, ada manfaatnya. Jadi malah justru dilibatkan. Siapa tahu mereka akan terinspirasi di rumah atau di lingkungan rumahnya juga menyediakan seperti itu ya. Atau sambil menunggu jemput di pojok baca dari orang tua juga bisa Membantu ya Pak ya. sebagai contoh orang tua, nanti anaknya kan timbul dengan contoh orang tua, bisa seperti itu, bisa Iya. jadi itu. Nah, anak-anak itu senangnya kan hal-hal tertentu nih. Tidak semua anak bisa sama yang disenangi itu. Lalu topik apa ini yang kira-kira mereka itu istilahnya menjadi favoritnya itu apa biasanya? Menjawab ya Pak. Iya. Tentu anak itu punya sejak kecil punya keinginan sendiri. Jadi ada yang dari kecil itu dia cenderung suka dengan kereta api. Nah, mungkin dari sana perpustakaan atau angkring baca itu menyediakan apa sih kereta api itu, tentang kemudian terdiri apa saja, kemudian stasiunnya di mana, jenis-jenis kereta api, nama-nama kereta api yang ada di stasiun mana, jurusan mana. Nah seperti itu kan lebih menarik. Nah ada juga anak yang
suka dengan apa, non fiksi yang menghayal tentang istilahnya dengan apa ya, petualang petualangan misalnya. atau kayak seorang jagoan gitu ya. kemudian kayak Peter Pan itu kan Iya. dia non fiksi kan, mana ada manusia bisa terbang, seperti itu kan. Iya. Kadang kan apa, Imajinasinya anak nanti timbul. mana imajinasinya anak seperti itu atau yang lain. Jadi paling tidak perpustakaan menyediakan macam-macam. Jadi kalau hanya menyediakan buku pelajaran iki tiap hari sudah berusaha dengan pelajaran, tapi di perpustakaan ada buku pelajaran gitu. Paling tidak ada yang menunjang. Iya. Iya. Menambahkan Pak, kalau di perpus sendiri kan kita ada kayak form usulan dari perpustakaan gitu Pak. Jadi mereka inginnya apa, nanti kalau misal ada anggaran untuk pembelian buku, kita mengajunya dari situ. Jadi sesuai dengan keinginan mereka, apa yang mereka suka, jadi kita silakan. Semacam apa ya, kotak saran gitu ya. Ya, nanti ada itu usulannya apa, mungkin pengen buku apa. Oh. Jadi justru bisa mewadahi ya itu ya, mewadahi minatnya. Baiklah Bapak Ibu. Nah, ini kan usulan-usulan bagus sekali nih dari Bapak Ibu. Ini saya tampung, saya catat. Lalu apa nih kita bisa memulainya Bapak Ibu? Iya. Secepatnya, Secepatnya ya. Sesegera mungkin. Segera mungkin. dalam waktu dan tempo sesingkat-singkatnya. Iya, setuju kalau begitu. Jangan ditunda-tunda Pak. Supaya literasi itu juga semakin cepat dikerjakan. Ya. Anak-anak membaca, karena membaca itu kan sangat bagus untuk kecerdasan anak. Buku juga jendela dunia kan. Secepatnya ya. Baiklah teman-teman, ini saya mengucapkan terima kasih mendapatkan dukungan dari teman-teman, saran, masukan akan saya tampung, dan ini nanti saya juga akan mengadakan diskusi yang sama topiknya dengan nanti Ibu Kepala Sekolah, membicarakan hal yang sama ya, topik yang sama, dan mudah-mudahannya saya bisa mengerjakan semua dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Oh, satu lagi Pak. Iya Pak. Pak Bambang ini kan sudah sering diskusi seperti ini. Iya Pak. Jadi juga memotivasi kita untuk menggerakkan anak didik kita sehingga nanti juga anak didik itu berkembang kemampuannya dengan kompetensi anak itu kan. Iya Pak. Iya. Semangat Pak Bambang. Terima kasih Pak atas doa-doanya. Terima kasih, dan biar pula Bapak Ibu juga sukses selalu. Selamat siang anak-anak. Nah anak-anak, kali ini penilaian akhir tahun sudah selesai, materi juga sudah selesai ya. Jadi dari tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 sudah kita selesaikan, dan sekarang kalian tinggal menunggu waktu untuk menerima rapor. Otomatis kalian punya banyak waktu luang, banyak waktu kosong, waktu senggang. Nah, ini Pak Guru mau tanya, bagaimana nih caranya untuk kita bisa memanfaatkan waktu luang kita? Ya? Ngobrol dengan teman, Wow, oke. membaca, Wow, bermain, main lagi? makan dan minum, Iya, boleh. Awas. membaca di perpustakaan, Oke. Ya, ada lagi? Ya Mas. membaca dan menggunakan lingkungan. Oke. Menyenangkan ya itu ya? Ya. Membaca, main-main. Ya. Mana? Ini aja. Kita tentukan aja ya. Kita isi dengan membaca ya. Ya, Lalu paling baik tempatnya di mana ini kalau membaca? perpustakaan Mana lagi? yang ringan Pak. Wah, yang ringan. Kita keluar dulu jangan ya. Iya. Ada lagi pendapat mana Mas? Di teras, Oke. Teras kita cukup sejuk ya. Ada lagi? Di ruang tamu. Kalau di rumah ya? G, Ya. Ada lagi? di teras atas, Di teras atas. Oh, sejuk. Ya. Ya. Anak-anak. Ternyata anak-anak. Ini
kita ini sebenarnya punya gerobak anak, gerobak yang saat ini tidak terpakai. Mungkin bisa kita gunakan ya? Ya. Untuk jualan? Tidak. Untuk apa anak? Untuk membaca. Untuk membaca? Ya. Bagus sekali pendapat anak. Ya baik. Bagaimana itu gerobak kita manfaatkan untuk membaca ya? Ya. Nah, kalau untuk membaca itu gerobaknya jelek banget itu bagaimana? Kita bersihkan. Bersihkan ya. Berarti nanti debu-debunya dibersihkan gitu. Ya. Tapi kan itu gerobaknya lama. Ya makan. Direnovasi. Iya. Iya. Menangkap buku di situ ya. Siapa lagi? Dimodifikasi. Dimodifikasi. Selamat siang Bu Indah. Selamat siang Pak Bambang. Terima kasih atas waktunya untuk keperluan saya melakukan wawancara dengan Bu Indah terkait dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Dan kali ini saya akan mencari informasi tentang kegiatan yang sudah pernah Bu Indah lakukan. Jadi sepertinya Bu Indah pernah membuat angkringan baca ya? Ya, sabuk upatmu. Sabuk upatmu itu singkatan dari apa ya? Baca buku dapat ilmu. Keren sekali ya. Itu sampai membuat sabuk upatmu atau angkringan baca itu dulu idenya bagaimana itu? Ya itu dulu berawal dari keresahan kami para guru. Iya. Jadi waktu itu di Cemara 2 ada jadwal kunjungan ke perpustakaan, tapi ternyata jadwal kunjungan itu tidak mengakomodir anak-anak, keinginan anak-anak untuk membaca. Jadi tidak semuanya bisa terlayani gitu ya Pak ya istilahnya. Kemudian, nah itu kan meminjamnya itu hanya pada jam istirahat. Sementara anak-anak waktu istirahat itu juga ada yang ingin jajan dan sebagainya. Nah dengan adanya situasi seperti itu, kemudian kami ya, dibimbing dengan ibu kepala sekolah waktu itu membuat angkringan ya waktu itu di istilahnya seperti sudut baca itu di sekolah kita ada dua angkringan yang kemudian oleh ibu kepala sekolah diberikan sebuah akronim yang sangat manis sekali namanya cabut upatmu. Cabut upatmu. Luar biasa. Baca buku dapat ilmu. Di situ maka terjadilah angkringan baca cabut upatmu yang mengakomodir keinginan anak-anak untuk membaca. Nah, lalu dari kepala sekolah sendiri bagaimana tadi untuk kegiatan cabut upatmu itu? Sangat mendukung sekali. Waktu itu juga kita mengikuti inovasi sekolah. Kita mulai sebagai juara Iya. Nah, karena itu kita nama sekolah juga terangkat karena inovasi angkringan cabut upatmu itu. Iya. Nah dari situ ibu kepala sekolah tentu sangat mendukung kegiatan itu. Sangat mendukung sekali ya kepala sekolah kita itu ya. Iya sangat mendukung sekali. Luar biasa. Nah, itu kegiatan dilaksanakan pada waktu jam-jam istirahat ya. Nah, kalau jam-jam istirahat, padahal guru kan dia juga mungkin capek setelah melaksanakan tugas mengajar. Nah, itu siapa yang dilibatkan gitu? Ya, kita guru-guru ada guru namanya guru pembina literasi. Literasi kita ada tim di sekolah kita. Nah, di situ guru-guru itu juga mendapatkan jadwal tiket untuk memantau terlaksananya angkringan baca cabut upatmu ini. Kemudian kami juga membentuk namanya duta literasi. Duta literasi itu kita mulai dari kelas 4 sampai
literasi itu kami pilih yang mereka yang mempunyai apa itu keinginan, mempunyai motivasi untuk menjadi contoh buat teman-temannya untuk kegiatan literasi. Nah, kemudian ini untuk mengadakan kegiatan angkringan baca tadi, mestinya kan juga membutuhkan sarana prasarana. Nah, itu apa saja yang dibutuhkan untuk menciptakan baca? Waktu itu karena kita bentuknya angkring, otomatis kita membutuhkan angkringan. Oh, iya. Nah, ibu kepala sekolah kebetulan sangat support dan mendapatkan dana dari dana sekolah, ya. Bos ya, Ya. bos itu untuk kegiatan angkringan baca ini. Kami mendapatkan 2 unit angkringan lengkap dengan kursinya. Kursinya. Nah, di situ kemudian buku-bukunya, Ya. kami mendapatkan donasi dari anak-anak. Oh, mereka, sumbangan gitu ya? Iya, betul, sumbangan. Jadi anak-anak di rumah pasti kan mempunyai buku yang mereka sudah nggak bosan untuk dibaca. Kemudian mereka bisa sumbangkan di sekolah untuk dijadikan referensi buku atau koleksi buku di angkringan Cakupan. Itu donasi buku itu terlaksana setiap tahun, Bapak-Bapak. Jadi ketika duta literasinya itu terutama mereka rutin memberikan buku-buku itu, dan juga orang tua murid juga langsung memberikan buku majalah. Oh iya, mengenai orang tua murid juga apakah dilibatkan waktu itu? Dilibatkan sekali karena kan kegiatan anak-anak semuanya juga pasti dari orang tua ya. Jadi orang tua murid juga mengetahui kegiatan ini tujuannya untuk apa, mereka juga paham sekali. Jadi untuk memberikan donasi itu juga mereka kan harus juga minta izin dengan orang tuanya. Jadi orang tua pun bahkan di sekolah kita juga ada saung baca itu. Ya, saung baca itu ditujukan untuk orang tua yang mungkin menjemputnya terlalu awal, jadi mereka bisa menunggu sambil membaca. Sambil baca, memberi teladan kalau begitu ya. Ya betul. Jadi literasi itu vibe-nya itu biar ada nampak di Semarang juga. Jadi kelihatan di mana-mana gemar membaca itu sangat dibudayakan di Semarang dulu. Ya Bu, terima kasih. Ini sudah memberikan pencerahan bagi saya untuk saya ini bisa melakukan kegiatan yang sama seperti yang Ibu Indah lakukan. Pasti Ya, terima kasih atas waktunya sudah memberikan saya banyak hal. Ini mudah-mudahan bisa manfaatkan saya. Semoga bermanfaat. Ya, amin. Sukses selalu Pak Bambang. Sukses selalu. Terima kasih.